you ever felt. Are you listening? Damn. Halo, Assalamualaikum. Kembali dengan Andi Tutorial. Di channel saya ini, saya akan membahas tutorial tentang rumus Excel yang paling sering dipakai di dunia kerja. Baik menjadi staf administrasi atau bagian keuangan. Di sini saya akan jelaskan sepuluh rumus. Oke, kita mulai. Yang pertama itu rumus sum. Rumus sum digunakan untuk menjumlahkan data pada rank tertentu. Jadi untuk menjumlahkan data pada rank tertentu, itu rumus sum. Jadi pada tabel di sini kita mempunyai tabel daftar penjualan buku yang terdiri dari kolom nomor, kolom nama, kolom buku Excel, buku Word, buku PowerPoint, dan jumlah. Oke. Jadi jumlah di sini rumusnya seperti ini, sama dengan sum buka kurung, kita seret ke sel D4. D4 ini selnya D4. Ini kolom D, ini baris 4. Namanya sel D4. Oke, kemudian kita titik 2. Kemudian sampai ke sel F4. Oke, tutup kurung. Enter. 7 tambah 4 tambah 5 adalah 16. Benar ya? Oke, selanjutnya untuk menjumlahkan yang di bawah rumus ini bisa kita copy ke bawah. Cara cepatnya seperti ini. Jadi kursor sampai muncul tanda plus seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Oke. Ini 0 karena di sini tidak ada angkanya. Ini kita delete. Oke. Sudah muncul 16, 17, 18, dan 21 di jumlahnya masing-masing. Sekarang di bawahnya perolehan. Perolehan ini juga sama dengan fungsinya sum buka kurung dari D4 sampai ke D7. Tutup kurung. Enter. 7 tambah 6 tambah 1 tambah 5, 19. Oke, benar. Kemudian ini kita sampai tanda panah, sampai tanda plus, kita tarik ke kanan. Oke, di sini sudah muncul total buku Excel 19, total buku Word 25, total buku PowerPoint 18. Kita coba kebenarannya. Kita tarik ke sini, lihat di bawah. Sum 18. Oke. Kemudian kalau kita ingin menjumlahkan manual. Menjumlahkan manual juga bisa. Caranya sama dengan ini. D4 ditambah D5 ditambah D6 ditambah D7. Enter. Penjumlahan manualnya sama dengan 19. Oke, sama. Ini kita tarik ke kanan. Oke, sama. Cuma cara kedua lebih lambat. Karena dia menjumlahkan satu-satu. Oke, selanjutnya fungsi nomor. Di sini ada nomor, kolom nomor. Ini 1. Gimana kita ingin tidak mengetikkan 2, 3, 4,
cepat. Kalau nomor ini sampai 100 biji, kalau ngetik manual sangat lelah atau sangat capek. Jadi cara cepatnya adalah seperti ini, sama dengan B4 ditambah 1, enter. Munculnya angka 2. Kemudian ini ditarik ke bawah. Oke. 1, 2, 3, 4. Itu cara cepatnya. Gimana? Sudah ngerti mengenai rumus sum? Kemudian setelah ini fungsi sum sudah mengerti, saya akan melanjutkan ke fungsi average. Average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari data pada range tertentu. Oke, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari data pada range tertentu. Jadi rumusnya seperti ini, sama dengan sekarang kita mempunyai tabel daftar nilai mata kuliah semester ganjil yang terdiri dari kolom nomor, mata kuliah, semester, dan nilai. Di sini kita akan mencari rata-rata dari nilai semester tersebut, 80, 85, 88, 75, 90, dan 77. Maka rumus nilai rata-ratanya sama dengan average, buka kurung, sorot ke E5, titik 2, ditarik ke E10, tutup kurung, enter. Jadi rata-ratanya ada 82,5. Oke, gimana? Jelas mengenai nilai rata-rata? Kalau jelas, sekarang saya akan lanjutkan mengenai fungsi con. Fungsi con. Fungsi con ini digunakan untuk menghitung jumlah data pada range tertentu. Sekarang ringnya kita mau menghitung dari jumlah hadir ini di tabel perhitungan absensi yang terdiri dari kolom mata kuliah, semester, jumlah hadir. Oke, di sini kita akan menghitung jumlah data mata kuliah. Rumusnya seperti ini, sama dengan con buka kurung, kita sorot sel D5 sampai D9. Oke, ini kalau disorot akan muncul tanda seperti ini. Ada garis putus-putus seperti ini. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Jadi jumlah datanya di jumlah hadir ini ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tarik, kita lihat di bawah, jumlah datanya 5. Oke, sudah ngerti mengenai rumus con? Kemudian kita masuk ke rumus maksimal dan minimum. Rumus maksimal dan minimum digunakan untuk menghitung nilai maksimum atau minimum dari data pada range tertentu. Penulisan rumusnya adalah dari tabel ini, kita mempunyai tabel daftar nilai mata kuliah semester ganjil. Terdiri dari kolom mata kuliah, semester, dan nilai. Sekarang kita mau cari nilai maksimum dari nilai semester ganjil ini. Jadi rumusnya sebagai berikut, sama dengan max, buka kurung, disorot D5 sampai D10, tutup kurung, enter. Maka nilai maksimumnya adalah 80. Oke,
Sekarang coba kita rubah nilai maksimumnya. Di sini paling tinggi dari semua ini adalah nilai 80. Sekarang ini kita delete, maka nilai tertinggi adalah 77. Sekarang kalau ini kita buat 100, maka nilai tertinggi adalah 100. Kalau di sini kita isi 80, di sini 90, maka nilai tertinggi tetap 90. Oke? Mengerti nilai maksimum? Kalau ngerti, kita sambung ke nilai minimum. Sama dengan rumusnya min buka kurung D5 sampai D10 tutup kurung. Enter. Di sini kita dapat mendapati nilai terendah dari tabel nilai ini adalah nilai 20. Jadi nilai minimumnya ada 20. Kalau di sini kita buat 10, berarti nilai minimumnya adalah 10. Oke, kalau di sini 50, di sini 30, maka nilai terendah adalah 30. Kalau di sini 80, nilai terendah adalah 50 dari kolom nilai ini. Oke, gimana? Kalau sudah mengerti, selanjutnya kita akan memasuki fungsi sum if. Apa fungsi sum if? Fungsi sum if ini digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Jadi menjumlahkan data dengan kriteria tertentu. Di sini kita mempunyai tabel perhitungan pinjaman buku terdiri dari tanggal, nama peminjam, dan jumlah buku. Sekarang kita mau mengetahui jumlah penjualan Tony. Kita ingin mengetahui jumlah peminjaman. Oke, ini kita copy. Ini bukan penjualan tapi peminjaman. Oke. Jadi kita ingin menghitung jumlah peminjaman buku Tony. Jadi rumusnya adalah sama dengan sum if. Ring ketiganya mana? Ring ketiganya itu nama peminjam dari sini. Oke, berarti ring ketiganya dari C5, ini C5 sampai ke C11. Oke. Kemudian titik koma. Kriterianya adalah ini, Tony. Titik koma. Jumlah buku kita drag dari D5 sampai D11, jumlah buku yang dipinjam. Kemudian kita tutup kurung, enter. Di sini kita sudah mengetahui jumlah buku yang dipinjam oleh Tony adalah 5. Kalau hitung manual, 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 5. Bagaimana kita ingin mengcopy rumus ini ke bawah secara cepat? Oke, sekarang kita coba tarik dari sini kemari. Rumusnya muncul, tapi masalahnya jawabannya belum tentu sesuai. Kita lihat di sini, Tomo. Tomo kenapa 2 di sini? Sementara Tomo 2 tambah 2. Harusnya 4. Kenapa ada kesalahan di Tomo, di sum if Tomo ini, penjumlahan sum if Tomo ini? Oke. Kesalahan ini terjadi karena rumus ini harusnya ring ketiga ini C5 sampai C11 ini harus diabsolutkan. Gimana cara absolutnya? Cara absolutnya adalah tekan F4. F4 sehingga muncul tanda dolar atau string bahasa Excelnya. Oke, sudah tekan F4. Di sini, di jumlah buku juga seperti itu, tekan F4.
Jadi dia absolut. Kalau kita geser ke bawah, itu tidak lari ring tersebut. Oke, kita enter. Hasilnya sama, tetap 5. Tapi kalau kita tarik ke bawah, nah, tomo hasilnya totalnya 4. Tomo totalnya 4. Benar? Benar. Kalau sini 3, tomo 5. Kalau sini 6, tomo 8. Oke, kalau Tony di sini 2, berarti 6. Kalau Sony sini 5, berarti berapa? 9. Tini benar 3 tambah 5, 8. Jadi kalau di sini 7, hasilnya 10. Secara otomatis. Kalau jumlah buku ini kita hapus, akan totalnya sesuai. Itu fungsi sum if. Gimana ngerti tentang fungsi sum if? Oke, jika mengerti, saya akan lanjut ke fungsi conif. Fungsi conif digunakan untuk menghitung jumlah data dengan kriteria tertentu. Di sini saya mempunyai tabel absensi siswa, terdiri dari nama, jumlah, dan kehadiran. Saya akan mencari menghitung jumlah data dengan kriteria kehadiran. Misalnya di sini kehadiran, jumlah hadir, berapa datanya. Jadi fungsinya sama dengan conif, buka kurung, kita cari ring kriterianya. Ring kriterianya berarti dari D5 sampai D9. Titik koma. Kita pilih hadir C10. Kenapa dibilang C10? Karena ini kolomnya ini terdapat pada kolom C dan pada baris 10. Jadi di sini tertulis C10. Oke, selanjutnya kita tutup kurung, enter. Di sini sudah muncul jumlah yang hadir adalah 2. 1, 2. Rini. Oke. Sekarang jumlah yang sakit. Jumlah yang sakit kita tarik ke bawah. Kenapa alfanya kosong? Ada yang tahu jawabannya? Alfanya kosong ini berarti rumusnya yang kita buat tadi tidak sesuai. Kenapa? Karena di ring kriteria ini harusnya kita absolutkan dulu. Masih ingat cara yang tadi sum if kita absolut? Oke, di sini saya akan jelaskan lagi. Jadi, ring D5 dan D9 ini harus kita absolut, tekan F4 sekali. Sampai muncul tanda string atau tanda dolar. Oke, sekarang kita enter. Hasil yang hadir, jumlah datanya adalah 2. Kita tarik ke bawah. Oke. Sakit 2. Yang alfa 1. Oke, di sini fungsi if sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa tulis di komen di bawah YouTube saya, di channel saya di bawah YouTube. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan fungsi if. Fungsi if ini digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Bisa menggunakan nilai true jika kondisi benar terpenuhi dan false jika kondisi salah tidak terpenuhi. Rumus Excel ini paling sering digunakan atau dipakai di dunia kerja pada staf perkantoran. Sangat sering fungsi if ini. If sangat sering digunakan. Makanya kita harus menguasai fungsi if ini. Jadi, di sini saya mempunyai kolom keterangan. Untuk mengisikan kolom keterangan ini, mempunyai kriteria sebagai berikut. Jika nilai ini, nilai 70 atau nilai 55, lebih besar dari 60, maka dinyatakan lulus.
Selain itu dinyatakan gagal. Jadi gimana kita menuliskan rumusnya di sini? Ini kan nilainya 70. Harusnya di sini keterangannya lulus. Oke, saya akan mulai rumusnya. Kalau tidak pakai rumus, kita ketik satu-satu lulus, gagal. Ini lulus, ini gagal. Aduh, kalau seperti itu kita tes di administrasi tidak akan lewat. Ini untuk barisnya ada 11. Bagaimana kalau 100? Bisa lembur. Oke, sekarang gini. Cara cepatnya adalah sebagai berikut. Fungsi if. Kita menggunakan fungsi if. Sama dengan if, buka kurung, kita sorot di nilai C5 70 atau nilai 70 lebih besar dari 60. Titik koma, kasih titik 2, lulus. Tutup kurung. Oke, selain itu, kita titik 2 lagi, gagal. Oke, titik 2. Tutup kurung. Enter. Di sini rumus sudah masuk. Jadi, Sela nilainya kan 70, berarti lulus. Oke, selanjutnya kita tarik saja untuk mempercepat seperti tadi, tanda plus, hitam seperti ini, kita tarik ke bawah. Oke, sudah muncul rumus tersebut. Sela 70 lulus. Seli 55 gagal. Sali nilainya 80 lulus. Dan Sila nilainya 55. Jadi gagal. Sila nilainya 90. Di sini lulus. Dan Selo nilainya 40. Gagal. Dan Solo 80. Berarti lulus. Oke, fungsi if sudah selesai di soal ini. Kemudian kita akan masuk ke rumus VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mengisi data berdasarkan data pada tabel lain atau tabel referensi yang disusun berdasarkan kolom atau memanjang ke bawah secara vertikal. Jadi tabel referensi ini memanjang ke bawah vertikal. Penulisan rumusnya atau kita jawab hasilnya di sini. Di sini kita mempunyai tabel referensi yang terdiri dari kode dan keterangan dan hasil ujian dalam kolom nomor kode dan keterangan. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung kode titik koma, kita pindah ke atas ke lulus, titik 2, kita sorot yang tabel referensi di atas dari B5 sampai C7. Oke, titik koma. Sekarang kita mau ngambil, yaitu ini dihitung 1, kolom 1, ini kolom 2. Jadi kita perlukan kan keterangan ini, kolom 2 keterangan. Jadi di sini kita tulis angka 2. Kemudian titik koma kita buat false. Tutup kurung, kita enter. Oke, di sini sudah muncul hasilnya lulus. Karena ini LL kodenya itu lulus. Kenapa saya buat false? False ini gunanya jika di sini ini kan LL, RD, ETT. Tapi kalau di sini tidak beraturan, bisa jadi rumusnya error. Tidak sesuai hasilnya nanti. Jadi makanya dibuat false. Oke, sekarang rumus ini coba kita tarik ke bawah. Apakah benar atau salah? Kenapa ada NA? Berarti ada error. Kenapa error? Rumusnya ada yang salah. Kenapa? Karena tabel referensi ini harusnya kita absolutkan. Tahu absolut tadi kan maksudnya? Kita absolut seperti ini. Kita B5 dan B7, C7 ini kita F4 kan. Sehingga munculnya $. Atau string. Kita enter.
Hasilnya lulus. Kita tarik ke bawah. Rumus sudah sesuai. Rini TT tugas tambahan, Tono TT tugas tambahan, dan Tini RD remedial. Sela LL lulus, Seli RD remedial. Rumus sudah selesai. VLOOKUP termasuk juga rumus Excel paling sering dipakai di dunia kerja, terutama di staf administrasi. Rumus VLOOKUP. Ini rumus yang sangat sederhana. Nanti saya akan jelaskan rumus VLOOKUP yang jauh lebih panjang. Oke, sekarang masuk ke fungsi HLOOKUP. Fungsi terakhir, HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP ini digunakan untuk mengisi data berdasarkan data pada tabel lain atau tabel referensi ini yang disusun berdasarkan baris atau memanjang ke samping secara horizontal. Ini horizontal namanya, memanjang horizontal. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kode LL sama titik koma. Sekarang kita tariknya ke sini. Tadi untuk tabel referensi ini kita tarik ya. Sekarang kita titik koma. Barisnya kita hitung. Ini kode baris 1, keterangan baris 2. Ini kode 1, ini 2. Jadi kita mau masukkan keterangan yang nomor 2. Kita ketik sini 2. Koma, false. Enter. Lulus. Coba kita tarik lagi. Apakah benar rumusnya? NA. Berarti rumusnya ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah seperti tadi yang fungsi VLOOKUP. Di sini B5 sampai E6 ini harus kita absolutkan. Benar, absolutkan. Lulus. Kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Rina LL lulus. Rini TT tugas tambahan. Dan Tono TT tugas tambahan. Tini RD remedial. Sela LL lulus. Seli RD remedial. Oke, selesai rumus Excel paling sering dipakai di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.